Kalau di BOL itu cuma ada dua, Inkai dengan KKI. Di antara semua cabur Pak, kenapa karate kalau Bapak sendiri? Ya memang dari Cabur karate sendiri untuk Kopda bagaimana? kita sudah persiapkan sekitar 5 orang. Jadi target kita itu emas 1, perak 1, dan perunggu 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Dwi Atif hari ini, masih di podcast YouTube channelnya Infobol. Seperti biasa, kalau hari Minggu itu kita berada di pelataran CFD atau Car Free Day Buol yang digelar oleh Pemda, dalam hal ini di Sporapar Kabupaten Buol, dengan mengusung tema Buol Sport Tourism 2025. Baiklah, pagi hari ini di sini untuk bintang tamu kali ini kita lebih ke cabur ya, kalau atau cabang olahraga. Dalam hal ini salah satu seni bela diri yang ada di Kabupaten Buol yaitu karate. Telah hadir bersama kita di sini ada Ketua Inkai Buol, Bapak Dacat ST. Halo Bapak, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak pagi ini? Alhamdulillah baik. Iya, ini sudah dengan seragam karate. Ya, jadi sebagai Ketua Inkai ya Pak. Jadi untuk pertama mungkin saya mau mengawali sedikit ke personal ke Bapak. Ya. Boleh? Nah, ini kan kalau Bapak sebagai Ketua Inkai otomatis di karate juga. Nah, minatnya di karate. Pertanyaannya Pak, ini mungkin disclaimer sedikit, bukan berarti kita merendahkan cabur lain ya. Cuma kan itu kalau bela diri ataupun cabur lainnya juga itu tergantung minat. Nah, dalam hal ini Bapak di karate. Di antara semua cabur Pak, kenapa karate kalau Bapak sendiri? Ya memang dari kecil saya suka bela diri karate. Saya itu sejak SMP sampai SMA saya ikut karate, cuma memang pas di SMA itu berhenti total karena pada saat itu saya kurang sehat. Kemudian saya juga selalu suka nonton film-film karate yang dibintangi Atpel Bangun, Bare Prima, jadi itu Karate Kid. Iya, itu yang saya itu yang saya lihat, akhirnya saya berminat memperbesar minat di karate. Total sudah berapa tahun berarti Pak sampai sekarang di karate ini? Saya sih nanti pada saat dari SMP itu sampai SMA saya stop di situ. Nanti pada saat saya masuk di BOL, saya masuk di BOL tahun 2001. Nah, cuma memang saya lihat teman-teman banyak yang tempat-tempat latihan karate, cuma saya belum bergabung pada saat itu. Nanti tahun 2019 Pak Nasrun ajak saya masuk di organisasinya. Iya, di Inkai. Karena memang ada beberapa tempat latihan karate di sini, tapi belum ada wadahnya, mereka belum bentuk. Jadi tahun 2019 itu saya dengan Pak Nasrun bentuk Inkai Kabupaten Buol. Jadi 2019 langsung dibentuk Inkai. Iya. Jadi Pak Nasrun ajak saya bilang oke. Pada saat itu saya kadis PU. Ajak saya untuk buat organisasi ini untuk adanya anak-anak tempat latihan. Saya tidak apa-apa. Berarti Inkai ini Pak, dia apa sih sebenarnya, aliran atau hanya organisasi karate atau bagaimana Pak? Dia organisasi karate yang dibawanya Porki. Induknya kan Porki. Di dalam Porki itu ada sekitar kurang lebih 20 aliran karate. Termasuk Inkai. Termasuk Inkai. Terus di Inkai ini sendiri di Buol berarti ada beberapa organisasi juga selain Inkai. Iya, kalau Porki yang di Buol. Kalau di BOL itu cuma ada dua, Inkai dengan KKI. Oh begitu. Inkai yang paling besar berarti ya? Iya, Inkai yang paling besar karena kita sekarang itu ada ada 4 tempat latihan. Yang pertama di Lakea itu sekitar 15 orang. Kemudian ada di SDN sini di Kali itu sekitar 30 orang. Kemudian di Kulango yang dilatih Pak Nasrun kurang lebih 10 orang. Kemudian di Tiluan sekitar 30 orang. Jadi kurang lebih sekarang itu 85 orang. Luar biasa ya. Nah kalau Inkai sendiri itu Pak, di bawah Inkai ini tentu sudah banyak melahirkan atlet-atlet yang pencapaian mungkin Pak sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Kalau di Inkai sendiri ya. Ya. Alhamdulillah dari pencapaian kita itu sejak saya pegang Inkai itu tahun 2019. Nah, tahun 2001 itu kita dapat medali perak dengan perunggu dalam kejuaraan Wadukai turnamen di Palu. Oh di Palu ya. Ya. Nah, kemudian di Popda tahun 2023 kita dapat medali perunggu.
perunggu. Ya, kemudian tahun yang sama 2023 itu kejuaraan Tokaili Open Turnamen. Itu kita dapat medali emas 1, perak 1, perunggu 4. Wah, luar biasa. Ini pelajar ini Pak atau umum atau bagaimana? Pelajar. Pelajar Jadi semua. yang kita ini dari SD sampai SMA. Nah, baru-baru kejuaraan Inkai Sulawesi Tengah baru-baru ini kita dapat emas 1 dengan perak 1. Wih, luar biasa ya. Ini berarti kalau kita lihat Pak ya dari peserta latihan karate kayak ada regenerasi ya. Iya. Ada yang masih kecil. Berarti ini kayak persiapan bibit-bibit selanjutnya. Tapi kalau atlet-atlet yang kemarin sempat mencetak prestasi itu mungkin ada yang sudah keluar. Sudah ada yang kuliah. Ya. Tapi mereka ketika balik ke Buol masih join lagi. Iya, masih join. Jadi tetap juga kita kontrol walaupun mereka tidak latihan di sini, mungkin ada tempat latihan di luar di tempat studinya mereka ya. Tapi kalau kita butuhkan mereka bisa. Kalau kita lihat ini yang paling muda umur berapa ini Pak? Ini kita paling rendah 7 tahun. 7 tahun? Iya. Luar biasa ya. Cuma kan memang rata-rata yang yang dewasa ini mereka kuliah. Jadi kita harap mereka lanjutkan tuh, dia bisa capai dannya. Iya. Supaya dia pulang nanti jadi pelatih di sini. Oke, luar biasa. Nah, ini kan Pak, kita tahu bersama ini di bulan Agustus ya, ada Popda. Iya, ada. Persiapan cabur karate sendiri untuk Popda bagaimana? Kita sudah persiapkan sekitar 5 orang untuk jadi target kita itu emas 1, perak 1, dan perunggu 3. Per tingkat sekolah? Tidak, per umur. Ini kan ada pemula, ada beberapa jadi kita gabung ya kategorinya. Kategori umur itu nanti kita seleksi masing-masing mana yang itu yang kita ikutkan. Dan mungkin bulan depan ini ada persiapan kita untuk ikut O2SN untuk pelajar. Iya. Luar biasa. Nah, ini kan Pak, kalau di karate sendiri, di Buol ini bagaimana sih Pak? Kalau karate sendiri minat masyarakat di Buol sejak dari awal Bapak berkecimpung di Inkai mungkin atau di organisasi karate ini bagaimana? Alhamdulillah minat masyarakat Buol itu sangat bagus. Ini ditandai dengan setiap itu ada peningkatan peserta kita. Peningkatan rencana ini kita mau karena ada permintaan juga dari Kecamatan Momono, mungkin juga kita akan buka tempat latihan di Momono. Oh, berarti di Momono belum ada ya? Belum ada. Oke. Kita rencana buka tempat pelatihan di Momono. Berarti minatnya memang meningkat tiap tahun ya? Meningkat. Kalau terkait Pak harapan Bapak sendiri untuk cabur karate di Buol ini bagaimana Pak ke depannya? Target harapan besarnya seperti apa? Jadi harapan saya ke depan ini mudah-mudahan ini tetap meningkat supaya ke depannya bukan cuma ajang kita ikut ajang di Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi kita juga harus berprestasi di ajang nasional. Oke. Apakah tidak ada dari teman-teman Inkai atau organisasi karate di Buol ini mau bikin turnamen di Buol sendiri, Pak? Rencana sih begitu. Kita mau adakan turnamen pada saat ulang tahun daerah. Hutda? Ya. Saya sudah bincang-bincang dengan Pak Nasrun. Insya Allah kita upayakan kita adakan turnamen pada saat ulang tahun daerah. Tapi kan ini juga tergantung dari dukungan. Iya. Biasa kan untuk mencari bakat-bakat minat-minat lagi ya dari masyarakat itu kita diperlukan. Soalnya kan kalau bela diri memang kita kebanyakan dengarnya itu keterlibatannya nanti ada event Popda, ada event-event tertentu baru kelihatan muncul semuanya. Nah, ini kalau kita lihat Pak, biasanya karate ini memang setiap CFD mencolok sekali latihannya di sini. Bagaimana tanggapannya Bapak sendiri dengan hadirnya CFD, terutama pengaruhnya buat teman-teman di cabur karate? Nah, ini sangat sangat berpengaruh positif sekali karena anak-anak juga semangat untuk latihan, apalagi kalau pada hari Minggu di sini anak-anak tambah semangat untuk latihan. Datang latihan. Setiap minggu pagi berarti ya? Iya. Berarti dikawal terus tiap minggu ini Pak? Iya, setiap minggu dikawal terus. Bapak masih aktif karate? Sudah pensiun. Sudah pensiun Bapak ya. Berarti tinggal. Tapi kalau Bapak sendiri ada anak yang meneruskan minat di karate? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sampai di Bapak saja. Anak saya tidak mau ikut karate. Tidak ada yang meneruskan di minat ini ya? Tidak berminat. Oke, luar biasa. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait cabur karate ini, silakan. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Buol, ayo bergabung di Karate Inkai Kabupaten Buol. Mari kita besarkan karate, khususnya Inkai Kabupaten Buol untuk mencapai
prestasi baik itu di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Dan mungkin juga saya tambah sedikit bahwa saya pegang 2 cabur. Jadi satu inkai, satu gateball. Gateball tahun lalu kita dapat medali emas di PON 2024. Nah sekarang teman-teman lagi di Bogor ya? Ya lagi di Bogor. Sekarang dia masuk perempat final sekarang. Jadi kita berharap, saya mohon doanya seluruh masyarakat Kabupaten Bohol, mudah-mudahan kontingen Bohol, gateball khususnya kategori triple campuran dapat mengharumkan nama Kabupaten Bohol, membawa medali emas dalam kejuaraan nasional di Bogor. Itu kan kemarin sempat dikabarkan di info Bohol Pak. Memang lagi berangkat kemarin ya, setelah PON mereka lagi mengikuti turnamen yang ada di Bogor ini. Pokoknya kita doakan semoga gateball. Kalau gateball Bapak sudah dari tahun berapa Pak? Saya dari tahun 2023. Termasuk baru ya gateball ini di Bohol? Iya baru, karena memang gateball masuk di Bohol itu tahun 2015. Oke, siapa tahu mungkin kedepannya kita bisa menghadirkan lagi untuk membahas di podcast ini tentang gateball. Boleh. Kita menunggu kehadiran para atlet berarti ya. Semoga dengan pencapaiannya itu kita bisa hadirkan di sini. Oke, luar biasa. Ya terima kasih banyak ini Pak atas waktunya, atas waktunya untuk bisa membersamai kita di podcast Info Bohol pagi hari ini. Dan kalaupun teman-teman yang mau, bagaimana kalau misalnya ada yang pengen daftar gabung di sini Pak? Langsung join saja atau bagaimana? Ya harus mendaftar dulu. Mendaftar dulu. Oh mungkin kalau lagi ke CFD bisa langsung ketemu di sini ya. Bisa ketemu dengan Pak Senseinya ya. Samsul Bahri. Tidak repot lah ya intinya kalau mau join. Oke, jadi mungkin buat bapak-bapak, kakak-kakak, ibu-ibu yang punya anak itu dari kecil sudah boleh juga Pak ya mendaftar. Ini seperti yang kita lihat ini di balik layar. Luar biasa semangatnya ya. Bajunya masih baru-baru semua kan makanya baru mendaftar nih yang adik-adik. Oke Pak, sekali lagi terima kasih. Sukses terus buat Inkai Bohol. Semoga kita bisa ketemu di event selanjutnya, terutama di event karate. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.